Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, terima kasih untuk semeton Taksu Poleng yang sudah sering menyaksikan video kita ya sampai saat ini, sampai ya dalam kondisi kita seperti ini nih, dalam kondisi PPKM ya Jero ya. Kita masih tetap bersemangat untuk bisa terus berkarya ya, artinya biarpun kita tidak memberikan hiburan sedikit, bisa memberikan edukasi juga sedikit gitu. Nah, dalam PPKM kali ini nih, dalam suasana PPKM gitu, ini kan banyak ada batasan-batasan nih yang kita lakukan di dalam bersosialisasi seperti itu. Nah, khususnya dalam kita melakukan persembahyangan, beribadah gitu PPKM, karena dalam persembahyangan kita dibatasi nih, ada beberapa himbauan dari pemerintah, bahkan dari pura-pura yang ada nih di Buleleng khususnya nih, ada beberapa yang ditutup, artinya kita tidak diperbolehkan untuk melakukan persembahyangan seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa yang teman-teman yang mungkin ingin ditanyakan seperti itu. Nah, menurut versi Jero nih kan, persembahyangan tuh bisa kita lakukan dari mana aja nih dulu. Ya, mungkin pertanyaan pertama dulu nih, kita sembahyang itu diperbolehkan dari mana aja menurut sastra lah, kalau mungkin bisa kita tahu. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah sastra, sembahyang dimanapun kita bisa lakukan, dimanapun, karena Tuhan ataupun dewa itu dia tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi beliau mampu memasuki dimensi manapun. Cuma pertanyaannya, mampukah kita seperti itu? Itu yang perlu kita tanyakan. Jadi tidak semua orang mampu menurunkan frekuensi beliau seperti itu. Jadi butuhlah kita sarana dan tempat. Jadi karena pura itu kan ada tempat yang sudah diupacarai, yang sudah istilahnya diberikan yoni atau sinyal untuk menarik kekuatan Tuhan itu, sehingga kita tidak bersusah payah harus mengeluarkan yang namanya tenaga lah, spirit lah. Jadi kita cukup hanya membayangkan visualisasi yang sudah dibuat oleh leluhur kita yang ada di depan kita. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita mengacu, sekali lagi mengacu pada sastra, dimanapun bisa, tetapi di era sekarang itu sulit. Kenapa? Karena kan kapasitas kemampuan manusia sekarang itu terbatas, tidak seperti dulu lah. Artinya sinyal-sinyal dalam diri manusia zaman sekarang itu lemah lah istilahnya ya. Banyak terkontaminasi seperti itu. Berarti itu yang dibutuhkan manusia-manusia sekarang, zaman-zaman sekarang itu perlu ke tempat suci gitu ya. Perlu adanya istilahnya namanya inisiasi lah. Inisiasi, ada tempat suci, karena di sana kan istilahnya kita satu, kita bisa lebih mendekatkan diri pada beliau seperti itu. Nah, kalau melihat dari permasalahan sekarang nih, kita kan dibatasi nih. Sedangkan tadi Jero bilang kemungkinan nih, artinya dari 100% manusia-manusia yang ada di zaman sekarang itu paling enggak cuma 1% lah yang mungkin masih mampu untuk seperti itu ya. Cuma kita nggak tahu siapa orang. Kita dulu ya. Iya, mungkin masih ada nih ya. Kita berharap sih masih ada itu. Cuma kalau kita ini kan bilang 1% oke lah, sudah mampu gitu. Yang 99% ini lah seperti kita ini gitu. Artinya bagaimana menyiasati kondisi-kondisi seperti ini ya. Mungkin tidak sekarang aja, mungkin kan bisa jadi nanti lagi 10 tahun lagi atau 20 tahun, kita sih nggak berharap itu ini terulang gitu. Cuma alangkah baiknya kita mengetahui lah sejak dini bagaimana menyiasati kejadian-kejadian yang seperti ini dalam hal persembahyangan gitu. Serem dulu ya. Iya. Sedikit serem. Jadi gini nih, bahwa kalau kita bercerita lah dulu, dialog, dongeng, semoga lah cerita ini mampu menjawab pertanyaan itu. Jadi kita mengambil dari kisah Mahabharata, bagaimana waktu Drupadi ditelanjangi oleh Dursasana, kemudian Krishna kan hampir telah datang lah. Hampir telah datang. Jadi ada dialog terakhir, kenapa Krishna telah datang? Karena pada saat itu Drupadi membayangkan Krishna ada di Dwaraka. Itulah
Kemudian Krishna berkata, coba kamu membayangkan aku, merasakan aku ada di dekatmu, maka aku akan cepat datang. Intinya apa? Zaman sekarang lah banyak, dan termasuk saya, dia istilahnya manusia merasakan, membayangkan bahwa Tuhan itu ada di tempat yang jauh, bukan ada di sini dalam diri. Jadi dia berpikir bahwa kita harus ke tempat, entah itu sampai ke luar negeri lah, mencari keajaiban Tuhan, bahkan keajaiban Sungai Gangga, tapi kita lupa leluhur kita mampu kok mengambil itu dari laut. Jadinya apa? Karena kita percaya Tuhan itu bersemayam di setiap insan manusia. Makanya kita seburuk-buruk apapun manusia, sejahat apapun manusia, pasti ada sifat ketuhanan. Sesadis-sadis apapun manusia membunuh manusia, pasti dia ada rasa yang namanya rasa sedih, rasa iba. Itulah artinya kita masih disisakan sifat Tuhan di dalam diri manusia. Kenapa sedikit? Karena sudah ditutupi oleh nafsu-nafsu duniawi. Jadi artinya gini, kalau kita ingin seperti itu, mungkin di zaman sekarang yang paling kita harus lakukan adalah berusaha merasakan bahwa jawaban itu, Tuhan itu ada di diri kita. Jadi berada di diri kita. Jadi kenapa kita harus ke pura? Satu, kita adalah dapat tilas leluhur, menghormati beliau yang membuat tempat itu, dan juga sebagai sinyal yang lebih lengkap. Artinya itu dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan alam lah, manifestasi Tuhan lah. Benar-benar dibuatkan tempat suci seperti itu, mungkin untuk menunjang manusia-manusia seperti zaman sekarang ini bisa lebih cepat connect mungkin ke Tuhan, seperti itu Juru ya. Jadi ceritanya seperti ini, bahwa kan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah energi. Jadi secara hukum energi lah, bahwa energi itu tidak terbatas dan bisa berubah wujud dengan bentuk apapun. Itu kan energi kan. Sama juga dengan Tuhan pun bisa berwujud apapun, berbentuk apapun. Artinya gini, mungkin dulu leluhur kita para maharsi diam di tempat A, kemudian beliau di sini memohon kekuatan untuk rezeki, sehingga manifestasi Tuhan atau selain energi Tuhan yang kita mudahkan, energi Tuhan jatuh di tempat itu sebagai tempat untuk memohon rezeki. Inilah makanya sekarang generasi kita mencari tempat. Oh, di sini dulu para maharsi kita menurunkan energi Tuhan dalam konsep rezeki, datanglah tempat ini. Oh, di sini dalam konsep energi untuk kesembuhan, masuklah ke sini. Ini yang menjadi. Jadi memudahkan kita untuk mencari apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin mencari rezeki, ayo ke sini. Kalau kita ingin mencari taksi, ayo ke sini. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan setiap pura, kenapa banyak pura. Ya, kalau nggak itu kan satu aja buat pura, ngapain banyak-banyak. Jadi inilah konsepnya, bahwa pura itu adalah memiliki energi yang khusus, kemudian itu juga sebagai pemutar roda ke ekonomi. Karena ada pura, di manapun ada pura pasti akan membuka lapangan pekerjaan, pasti akan membuat rezeki dari tempat sekitarnya. Ada pedagang ke sana, ada orang jualan, dan dia akan memutar perekonomian di tempat itu. Nah ini kan masalah pura nih Juru ya. Cuma kita kembali ke topik bagaimana menyiasati pembatasan sembahyang ini dalam kondisi PPKM seperti itu kan. Tadi Juru dapat menyinggung tentang bagaimana kita merasakan, artinya untuk connect ke dalam diri, karena di setiap insan manusia itu ada percikan Tuhan seperti itu Bro. Nah cuma kan kita sendiri paham kadang kita paham, cuma bagaimana sih caranya seperti itu? Caranya itu adalah yang pertama, yakinkan diri, karena setiap itu adalah kalau keraguan tidak akan bisa sampai ke Tuhan. Jadi isinya yakinkan diri. Mungkin banyak di buku kita tentang apa itu jati diri, apa itu guru sejati. Dari jika kita ingin mencari Tuhan, kenalilah dulu dirimu sendiri. Tanpa kamu tahu dirimu itu siapa, impossible kamu akan ketemu dengan Tuhan. Mungkin kita sekarang kupas secara bahasa mudah dengan bahasa awam, karena saya juga orang awam. Jadi intinya seperti ini teman-teman, biar mudah lah di zaman PPKM ini. Cara mencari Tuhan adalah satu, yakinkan diri bahwa kita dihadapkan dengan situasi ini tidak ada sesuatu yang kebetulan, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi mungkin udah saatnya kita untuk berdiam diri dengan berdoa lah, dengan khusyuk kita rasakan, merenung bahwa Tuhan itu ada di setiap insan manusia. Sekarang kan di dalam pembatasan peribadatan kita
dalam himbauan itu diwakilkan lah oleh mungkin tokoh-tokoh penggelincir keluarga. Tetapi kalau secara sastra sendiri, sembahyang itu tidak bisa diwakilkan. Kita berbicara masalah sastra, tidak ada yang bisa mewakilkan sembahyang itu. Nah, kalau dalam kondisi sekarang nih, kita kan dibatasi nih untuk datang seperti itu. Misalnya ada mungkin yang mengempon pura itu yang mewakilkan untuk sembahyang seperti itu. Nah, kita untuk mendukung tata cara itu mungkin kan kita bisa sembahyang dari rumah nih, anggap ngayat beliau kan seperti itu. Nah, apakah ini nyampe gitu? Artinya doa-doa kita ini sama seperti yang diwakilkan oleh beliau-beliau ini gitu. Itu caranya bagus, Bu. Di saat mungkin tokoh-tokoh yang mewakili kita mungkin sekarang ada sembahyang, mungkin hanya tokoh masyarakat yang mewakili pihak istilahnya desa mewakili, mungkin kita bisa siasati dengan sembahyang di rumah. Tapi kembali ke pertanyaan beli Dedi, apakah itu nyampe atau tidak? Saya tidak berani membenarkan atau menyalahkan. Karena saya belum pernah mengetahui doa itu nyampe atau tidak. Tetapi intinya sekali yakinkan diri. Yakinkan diri, gunakan bahwa Tuhan untuk mengantarkan kita ke sana. Bukan kita mencari Tuhan segala jauh. Jadinya kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita yang akan melontarkan doa kita untuk sampai ke tempat itu. Kita mohon izin dulu kepada ini loh, yang punya diri kita lah. Nah, mungkin nih pernah juga dengar cerita nih bro. Kalau mungkin ada kaitannya entah gimana kan. Orang yang anggaplah dari segi cerita nih teraniaya seperti itu, akhirnya sampai nangis-nangis, pasrah dalam diri. Biarpun dia tidak berada di tempat suci, dia berdoa, akhirnya dia ketemu dengan jawaban seperti itu gitu. Artinya kayak doanya itu nyampe seperti itu. Ini apakah ada kaitannya seperti itu? Artinya pasrah seperti itu, udah kayak tidak ada jawaban lagi, akhirnya dimanapun dia berada nih dalam kondisi teraniaya seperti itu misalnya kan, udah kayak kalang kabut, akhirnya dia mengucapkan doa seperti itu. Nah, tanpa dia sadari akhirnya doa itu terjawab gitu. Ini apakah ada kaitannya seperti kita sadar dalam diri seperti itu? Jadi begini, otak manusia itu sudah didesain, manusia itu mampu fokus sembahyang, atau istilahnya manusia itu mampu secara kusuk mendekatkan diri pada Tuhan apabila manusia itu berada di fase yang bawah, titik terendah. Contohnya, mana lebih sering manusia bersyukur apa meminta? Pasti lebih meminta. Intinya apa? Orang meminta adalah orang yang berada di bawah. Itulah baru pesan kita manusia. Kenapa? Karena kita lahirnya kan untuk meminta kita kembali. Seperti itu konsepnya, seperti itu, bahwa intinya sekarang kita sudah berada di titik yang mungkin bisa dikatakan bahwa saatnya kita meyakinkan diri jawaban itu ada di Tuhan. Jadi kan anehnya seperti ini, kita nyambung nanti. Anehnya seperti ini, di zaman dulu setiap ada musibah seperti sekarang, virus lah apalah, karena saya tidak tahu masalah hal-hal seperti ini, kita anggaplah kalau dulu istilahnya pagebluk lah, wabah, gerubung. Dimanapun dulu ada yang namanya wabah, virus, gerubuk, pagebluk, apalah itu namanya, maka leluhur kita atau penggelincir kita akan menyuruh kita untuk datang ke tempat suci. Karena beliau meyakini apapun masalah kita, jawabannya ada di Tuhan, bukan di manusia. Tetapi sekarang kebalik, malah kita disuruh menjauhi tempat-tempat suci. Dulu kan akan jauh sih, ya saya kan nggak tahu istilahnya. Secara himbauan sih pembatasan, ngeri sedap bahasanya. Ya, mungkin kita tidak bermaksud untuk menyinggung ya. Benar. Cuma kalau kita lihat secara fakta nih, kita malah untuk sembahyang sendiri dibatasi kayak gitu. Untuk ke tempat ya seperti itu. Jadi gini, itulah kembali, kalau zaman dulu apapun masalah kita pasti akan datang ke tempat suci, bahkan disuruh berbondong-bondong untuk bahkan tidur di tempat suci. Karena diyakini tidak ada satupun kekuatan yang, kalau virus itu kan pasti kekuatan bangsa bawah, nggak mungkin lah kekuatan bangsa atas yang mampu memasuki tempat-tempat suci, entah itu masjid, pura, gereja, wihara, apalah itu. Karena kita yakini di tempat itu setiap hari puluhan bahkan ratusan orang melantungkan doa-doa yang indah, doa-doa yang membuat steril alam ini. Jadi kita yakini bahwa tempat itu adalah tempat yang steril. Jadi sebelum adanya kita, dari generasi sebelumnya, mungkin zaman Bali Murba, tempat itu sudah banyak ada tokoh-tokoh para maharsi, tokoh-tokoh spiritual Nusantara
bersembahyang di tempat itu. Jadi beliau pasti akan melepaskan energi-energi yang positif yang nantinya akan menjadi pagar gaib di tempat itu. Lalu kenapa kita takut? Malah takut untuk berlindung di sana. Ya kalau saya mungkin karena kebetulan juga guru saya ada di belakang rumah dan juga itu siapa yang barang belakang rumah. Jadi kalau saya lebih enak ya di sana. Karena saya yakin tempat itu tempat yang steril dan kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan kita pasti aman, Bli. Ya benar. Karena kenapa, Bli? Ini prinsip saya. Sebelah saya yang salah. Prinsip saya, sehebat apapun kamu bersembunyi dari mara bahaya, kalau Tuhan sudah berkehendak kamu harus meninggal, kamu akan meninggal. Betul. Jadi kunci hidup matinya manusia adalah ada di Tuhan, bukan di manusia. Bukan di manusia. Ya. Artinya manusia tidak bisa membantu manusia seperti yang dulu pernah jelaskan di hidup dan kematian. Seperti itu ya. Karena mungkin ya memperlambat lah. Ya. Memperlambat kematian. Kalau memang harusnya mati yang mati. Kemudian kalau zaman dulu ada yang namanya wabah virus, pasti orang-orang Bali pada khususnya melakukan yang namanya upacara mencari lah, upacara mengulang pekelam lah, dilaksanakan seperti itu. Dilaksanakan. Nah, ini kalau kembali lagi ke istilahnya pray to home seperti itu ya. Artinya pray for home. Artinya sembahyang di rumah. Ya, sembahyang di rumah itu. Tadi kan udah dijelaskan bagaimana aja tata cara kita bisa sembahyang untuk memuja Tuhan seperti itu. Nah, kalau dari rumah, dari segi tempat nih Juru. Ya. Kalau kita mungkin di rumah kampung atau di mana itu lengkap secara. Tidak semua memiliki kamar suci itu. Ya, secara lengkap, entah itu dia tidak memiliki kamar suci, cuma ada perahyangan lah atau merajannya atau sanggah seperti yang kita istilahnya di Bali. Ya. Cuma kalau kita misalnya nih banyak teman-teman kita atau semeton kita yang merantau cuma punya yang kos lah istilahnya, punya satu kamar, ya apakah sah-sah aja gitu? Kita lepaskanlah dulu etikanya. Etika itu kan pasti di Bali itu ada namanya tatu etika upukari. Kita berbicara dari sudut pandang tatu. Kalau kita berbicara dari sudut pandang tatu atau ilmu ketuhanan, tidak ada satupun tempat yang tidak ada energi Tuhan. Ya. Kita di kamar bisa nggak bernapas? Pasti ada kekuatan Tuhan. Di kamar mandi pun ada. Tetapi kan kenapa kita harus yang namanya ada etika? Inilah etikanya yang nanti akan mengatur kita harus gimana. Yeah. Apakah kita boleh di kamar? Boleh. Karena kenapa orang sakit yang tidak bisa bangun, dia dibenarkan sembahyang dari kamar. Sekali lagi Tuhan itu kita bawa dalam diri. Intinya yang menjadi kita sulit konsentrasi karena pikiran. Jadi kita kayaknya tempat tidur ini tempat tidur mungkin orang yang sudah punya suami istri kayaknya pernah melakukan hubungan badan dengan suami istri kayaknya nggak enak tempat ini, itu kembali ke ini. Tapi kalau kita yakin kita membangun beliau ada dalam ini, beliau pasti akan mengerti bahwa kita dihadapkan dengan situasi yang seperti ini. Lebih baik kita sembahyang di kamar daripada kita tidak sembahyang di sini. Lebih baik kita mengingat dimanapun posisinya, mengingat Tuhan seperti itu. Kalau saya bawa motor tetaplah semoga lah selamat seperti itu. Cuma kan ada aturan-aturan yang bisa kita batasi secara sastra ya. Artinya seperti mungkin di jalan kita dilarang untuk seperti menghidung seperti itu. Jadi intinya seperti itu, yang wajar lah. Baru bilang dimanapun ada Tuhan, nanti di tempat-tempat yang memang gak etis lah. Iya jangan lah. Nah, mungkin udah lengkap nih dari segi bagaimana kita meyakini diri untuk sembahyang dimanapun kondisinya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya seperti itu. Nah, mungkin ada yang bisa Jero simpulkan nih mengenai kondisi seperti sekarang inilah, lagi masa-masa PPKM seperti itu. Dari sudut pandang apa nih? Dari sudut pandang artinya bagaimana kita mengarahkan semeton-semeton Taksu Poleng mungkin untuk yuk sama-sama kita sama-sama belajar gitu. Gini loh, yakinilah diri seperti itu untuk memuja beliau gitu. Tuhan tidak
terbatas ruang dan waktu. Ingat, punya sekali Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak pernah tidur. Apapun yang sedang terjadi pada saat ini, kita berdoa dari rumah, dimanapun kali teman-teman semua, kita berdoa semoga lah masalah ini cepat selesai. Dan mungkin, saya berbicara mungkin, orang-orang yang bisa katakan mengambil kesimpulan, mengambil keuntungan dari hal-hal ini cepat disadarkan. Karena next ada beberapa tahun lagi kita akan berada di regenerasi alam yang sangat dahsyat, dan orang-orang yang menindak dalam artian memanfaatkan situasi ini dengan keuntungannya, maka dia akan dibalas mungkin 10 kali lipat oleh sang pencipta. Yakin ya? Serem lah intinya. Mungkin sekarang orang-orang yang merasa untung dari hal ini, merasa nyaman, saya yakin semesta sedang merancang yang mungkin masih di apa namanya? Ya sekarang ini masih di ambang-ambang lah. Di ambang-ambang lah. Next nanti dilipat gandakan lah. Antara merasakan atau tidak sih. Ya intinya sekarang, ayo teman-teman jangan berpikir lagi, jangan menjauhi Tuhan, itu aja pentingnya. Kalau menjauhi kerumunan, kita ikuti pemerintah. Kalau menjauhi Tuhan jangan. Karena kita sebagai manusia hidup di negara, ada dua yang harus kita hormati, harus dua yang harus kita lakukan, darmaning agama dan darmaning negara. Tugas kita sebagai warga negara yang baik dan tugas kita sebagai hamba Tuhan yang baik. Istilahnya kalau di Beleng nih, dengambul ya betara, dengambul ya leluhur. Nah mungkin patut. Nah mungkin itu aja yang bisa kita paparkan kali ini mengenai bagaimana kondisi kita dalam kondisi PPKM seperti ini. Mudah-mudahan sih bisa saling bertukar wawasan dalam situasi seperti ini Jul, ya, bukan saling menghujat, benar, soalnya kan seperti saling itu, menguatkan lah intinya. Saling menguatkan. Kita mempunyai pemahaman seperti ini, mungkin teman-teman nafsu poleng punya pemahaman yang lebih bisa di-share ke kita, mungkin lebih baik gini caranya Jul, mungkin lebih baik gini caranya di Dede seperti itu, lebih baik seperti itu ya. Benar. Nah mungkin itu saja sih yang bisa kita jelaskan dari tadi panjang lebar nih cerita kemana-mana nih, dari Guru Panca bisa ke Mahabharata jadinya seperti itu ya. Nah mungkin sukseme nih semeton Taksu Poleng yang sudah menyaksikan video kita kali ini mengenai bagaimana menghadapi situasi dalam kondisi PPKM seperti saat ini. Ingat like, share, dan subscribe channel kita Taksu Poleng agar kita bisa terus berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.